Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas terkait dengan daya tampung S1 ya di UNER, Universitas Airlangga untuk tahun akademik 2024-2025. Artinya ini daya tampung yang akan digunakan sebagai rujukan pada jalur SNBP ya, prestasi, SNBT, dan Mandiri. Ini dari laman resminya Universitas Airlangga, Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru eh, yang sudah dirilis di bulan Januari. Jadi ini daya tampung sarjana eh, dibagi dua klaster ya, ada Saintek untuk semua jalur ya, dari SNBP, prestasi, SNBT jalur tulis, dan mandiri. Kita cek satu-satu ya. Di nomor satu ini ada kebidanan di bawah Fakultas Kedokteran, itu di jalur prestasi hanya 20 ya teman-teman, perhatikan. Kemudian jalur tulisnya 30 dan mandirinya 50. FK sendiri itu lumayan tinggi di jalur mandiri. Di jalur prestasinya 60, di jalur tulisnya 90, dan di jalur mandirinya 150. FKG 50, 75, dan 125. Kemudian farmasi 56, 84, dan 140. FKH 48, 72, dan 120. Jadi rata-rata di mandirinya itu di atas 100 semua, dan itu menunjukkan tingkat peluang ya diterimanya. Matematika yang kecil di prestasi ya 18, 32, dan 40. Kemudian sistem informasi 24, 36, dan 60. Kemudian statistika 24, 36, dan sama 60. Kemudian kimia juga hampir sama 18, 32, dan 40. Biologi ini sama, kelompok MIPA ya 18, 32, dan 40. Kemudian teknik lingkungan 22, 33, dan 55. Kemudian fisika ya 16, 32, dan sama, ini fisika 32. Kemudian teknik biomedik 18, 27, dan 45. FKM kesehatan masyarakat luar biasa ya 48 untuk prestasi, 72 jalur tulis, dan 120 di jalur mandiri. Gizi, ilmu gizi 32 di prestasi, 48 di jalur tulis, dan 80 di jalur mandiri. Kemudian keperawatan 48, 72, dan 120. Aquakultur 36, 72, dan sama 72. THP 28, 56, dan 56. Jadi ini persentasenya sama ya di jalur tulis dan mandiri. Kemudian teknik industri 24, 36, dan 60. Teknik elektro 20, 30, dan 50. Rekayasa nanoteknologi 20, 35, dan 45. Teknik robotika 20, 30, dan 50. Kemudian teknologi sains data 24, 36, dan 60. Kedokteran hewan FKH, tapi perhatikan ini yang di PSDKU Banyuwangi ya. Nah, ini ada FKH 20, 35, dan 45. Kemudian kesehatan masyarakat juga di kampus Banyuwangi itu 20, 40, dan 40. Kemudian aquacultur di kampus Banyuwangi itu 15, 30, dan 30. Dari data ini teman-teman perhatikan, berarti UNER itu untuk jalur mandiri itu hampir 50% ya. Kita lihat komposisinya, mandiri itu dua kali lipat dari jalur tulis dan SNBP. Contoh ini kebidanan itu mandirinya 50 karena di jalur tulisnya itu hanya 30 dan 20. Totalnya ini 100 ya. Jadi 20% jalur prestasi, 30% jalur tulis, dan 50% jalur mandiri. Sama kayak FK kedokteran ya. Ini 150 di jalur mandiri, 90 di jalur tulis, dan 60 di jalur prestasi. Ada beberapa prodi itu yang persentase jalur tulis dan jalur mandirinya itu sama, itu berarti mereka membuka persentase yang sama. Ini seperti aquacultur, ini 72 dan 72, jalur tulisnya 72, jalur mandirinya 72. Jadi ini persentase antara tulis dan mandirinya sama, tapi rata-rata persebarannya hampir antara jalur tulis mandiri dan SNBP itu mandiri menempati porsi yang paling besar, yaitu 50%. Nah ini teman-teman, ini jadi gambaran persaingan di UNER, terutama untuk jalur prestasi yang sebentar lagi akan teman-teman mendaftar ya di SNBP. Ini perhatikan, total kuota itu sebenarnya nggak banyak banget ya. Paling tinggi di sini adalah FK 60, kemudian FKH 48, kemudian ini ada FKM, Kesehatan Masyarakat juga 48, kemudian ada gizi lumayan 32, keperawatan 48,
Kemudian ya rata-rata selain itu semua di bawah 30 ya kuotanya. Ini teman-teman bisa memperhatikan supaya nanti memilih prodi itu tidak keliru dan punya peluang yang besar untuk diterima. Mungkin ini yang bisa saya kupas, nanti di video berikutnya saya akan kupas yang prodi kelompok sesum. Ini baru kelompok saintek. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.